Halo sobat terus nonton kembali channel YouTube aku di mie instan. Di sini saya sudah rakit PC-nya guys ya. Dan untuk komponen kita kali ini adalah Core i3 10100F. Ini saya sudah pasang di motherboardnya. Kemudian untuk VGA-nya di sini kita akan pakai GTX 750 Ti 4GB DDR5. Jadi kita kombinasikan Core i3 10100F dengan VGA GTX 750 Ti untuk bermain game guys. Dan komponen lainnya di sini untuk motherboardnya saya pakai motherboard chipset H410 dari Colorful ya, chipset yang mendukung prosesor Gen 10. Kemudian untuk RAM-nya di sini satu keping saja saya pakai. RAM-nya DDR4 8GB DDR5. Kemudian untuk storage di sini ada SSD 250GB untuk OS-nya. Kemudian penyimpan data lainnya storage di sini hard disk 1TB untuk file gamenya. Jadi file gamenya saya install di hard disk guys ya. Kemudian untuk sumber power kita di sini saya ada PSU 500 watt. Cukup lah ya untuk mengangkat komponen ini. Oke, itu saja. Saya sudah padukan, saya sudah kombinasikan semuanya. Sekarang kita tinggal cek spesifikasinya di GPU Z dan CPU Z. Setelah itu kita langsung saja testing gaming guys. Nah, buat kalian yang mau ingin detail spesifikasinya silahkan cek saja di deskripsi guys. Oke, di sini saya sudah buka CPU Z dan GPU Z ya untuk ngecek lebih detail di spesifikasi prosesor dan VGA-nya guys. Core i3 10100F punya TDP 65 watt, core-nya 4 dan thread-nya 8. Untuk basic speed-nya dia di 3,60 ya. Frekuensi turbo max-nya di 4,30, TDP-nya 65 watt, oke. DDR4 tipe memori yang mendukung guys ya. Oh ya, untuk prosesor ini ya saya pakai seri F guys ya. Jadi dia tanpa iGPU. Jadi kalau pakai prosesor ini wajib menggunakan VGA card guys. Dan untuk VGA card yang saya gunakan di sini GTX 750 Ti 4GB DDR5 guys. GPU clocknya di 10.020 MHz, boostnya di 10.085 MHz. TDP nya cuma di 60 watt, jadi cukup kecil ya TDP nya GTX 750 Ti 4GB ini guys ya. Oke, itu saja sih. Kalau kalian mau cek harga, cek itu silahkan langsung ke marketplace saja guys ya. Di sini komponen utama kita adalah Core i3 10100F dan GTX 750 Ti untuk kita testing gaming guys. Silahkan kalian cek saja di deskripsi untuk lebih detail komponen-komponen yang saya pakai ini guys ya. Oke, kita langsung ngetes gaming saja guys ya. Di sini saya sudah siapkan daya wattmeter yang mana ini akan menghitung daya yang ada di komponen ini saja guys ya. Berapa konsumsi daya saat kita ngetes gaming pakai komponen ini guys ya. Oke, kita langsung saja testing gaming guys. Oke, untuk game pertama di sini saya akan coba GTA 5 guys ya, GTA 5 Old. Kita cek di spesifikasi terlebih dahulu. Grafik di sini saya kasih resolusi 1600x900 di normal guys ya. Kualitas grafik normal seperti ini. Kemudian efisiensi kita kasih off saja. Oke, kita lihat di sini kinerja GPU 90% ya guys ya, dan CPU-nya di 60%. FPS kita dapat lumayan high guys ya, di 90-an. Oh ya, wattnya kita cek, kita dapat watt di 150-an.
Ini bisa tinggi karena kita main di kualitas medium guys ya. Normal di resolusi 1600 kali 900. Jadi cukup FPS-nya cukup dapat banyak di sini ya. Sampai 80-an. Oke, game berikutnya di sini saya main game Bloodstrike guys ya. Kalau Bloodstrike ini nggak usah ditanya guys ya. Game ini sangat lancar untuk GTX 750 Ti 4GB ini, walaupun menggunakan prosesor yang cukup old guys ya. Oke, di sini kalian lihat settingannya saya kasih rata kanan guys ya. Settingan grafiknya ultra ya, full screen, high, efisiensinya pun off. Kalian lihat di sini kinerja GPU 90%, CPU cuma di 50%-an. Wattnya di sini kita dapat 128 watt guys ya. Cukup kecil ya. Cuman 128 watt. Sudah kualitas high di 1920 x 1080 ini sudah cukup lumayan guys ya. Coordinates exposed. Execute plan. Data deleted. Changing mag. Stay out of sight. Changing mag. Stay out of sight. Disperse. Changing mag. Oke, game berikutnya di sini saya main game CS:GO 2 di settingan grafik resolusi. Kita cek resolusinya 1600. Kita main di 1920 x 1080 saja. Kualitas grafik medium. Kita langsung coba saja di praktis saja guys ya. Oke, saya sudah di in game CS:GO 2-nya. Dan di sini saya tidak bisa tampilkan MFC Afterburner guys ya. Jadi saya tampilkan FPS dari Steam. Nah, di sini FPS kita dapatkan di 70-an guys ya. 70 FPS. Cukup lancar, kemudian wattnya di 140-an guys ya. Untuk wattnya cukup kecil juga ya, cuma 140-an. Oke, di sini saya coba main game Crystal of Atlan guys. Kita cek settingannya terlebih dahulu. Settingan grafik di sini very high guys ya. Harusnya coba kita kasih isiin saja equensit ya. Oke, di sini kita dapat 60 fps ya, 60 fps, kinerja GPU 70, CPU cuma 24%. Dan watt yang kita dapatkan di sini cuma 120. Kecil ya, 130-an lah ini wattnya. Aman lah ya kalau untuk watt kecil. Kecil tapi ini cukup besar. Maksud saya gamenya cukup lumayan besar ya, file gamenya. Oke, Oke, game berikutnya di sini saya main game Seven Deadly Sins Origins, guys.
kita masuk di settingannya dahulu. Di sini saya kasih 720p, grafiknya ini harusnya 120, versinya disable aja. Kemudian kualitas grafiknya saya kasih low saja guys ya. Oke, efek semua saya kasih off kan. Oke, kita lihat di sini kinerja GPU sudah 100 ya, CPU di 31 ya. Terpantau di sini GPU-nya di push sangat full ya, sampai 100%. FPS yang kita dapatkan pun cuma 24 guys. Dan wattnya kita dapat di 147 watt. Ini untuk game Seven Deadly Sins Origin. Di map sekitar sini mungkin masih cukup bagus ya guys ya, masih cukup lancar ya, 30an fps. Kalau sudah di map-map yang cukup berat mungkin fps nya bakal ngedrop lagi guys. Nah kayak ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini gamenya saya install di harddisk guys ya. Oke, game berikutnya di sini saya main game Snowbreak guys ya. Akhirnya bisa lagi main game Snowbreak ya. Sebelumnya maintenance, sekarang bisa main lagi game Snowbreak guys. Oke, kita ke settingan grafiknya. Di sini grafik saya kasih 2, kemudian resolusi saya main di 1600 x 900 saja guys ya. Kualitas grafik di medium aja. Ini harusnya off, ini saya cukup. Kita ke in game. Kita lihat kinerja GPU di 40%. FPS kita dapat di sekitar 40-an guys ya. Dance in the flames of the divine fox. All warmed up. Now where's the next target? Incinerate. Oke, game berikutnya di sini saya main game Dota guys ya. Kita cek settingannya terlebih dahulu. Settingan grafik di sini 1600 x 900 di high ya, kualitas high. Settingannya seperti ini. Oke, kita langsung ke in game saja. Kalau di menu kita masih bisa dapat 121 watt. Coba kita langsung ke in game saja guys. Oh yes, kita sudah di in game Dota 2 nya. Wow, di sini kita dapat di 70 sampai 80 fps guys ya. Untuk game Dota 2 nya. Kinerja GPU cuma di 80%, CPU di 29%, dan watt yang kita dapatkan 150-an watt. Cukup enteng wattnya guys, cukup kecil ya, cuma 150-an untuk game Dota 2 guys. Lanjutkan, di sini saya coba main game Forza Horizon 5 guys ya. Kita ke settingan terlebih dahulu, settingan grafik resolusi 720p ya, 720p di kualitas grafik medium.
Oke, sedikit agak ini ya, stuttering karena masih di awal-awal. Oke, di sini cukup lumayan enak ya, di sekitar 50 sampai 60 fps. Kinerja GPU kita dapat di 90%, CPU 50%-an. Kita cek watt yang kita dapatkan di 131 watt. Oke, game berikutnya di sini saya coba main game Genshin Impact guys ya. Genshin Impact di sini settingan grafik 1920 x 1080 di medium ya, setelan grafik medium, render resolution di 0,9, efficiency off, kemudian semua efek-efeknya saya off kan. Kita lihat sini kinerja GPU 90% ya, dan CPU di rendah, cukup rendah di 40%, FPS kita dapat di 60-an. Untuk wattnya kita cek watt 137. Oke, game berikutnya di sini saya coba main game One Piece Pirate Warrior 4 guys ya. Cek settingan dulu, settingan grafik. Nah, di sini resolusi saya kasih 720p ya. Dan kualitasnya di sini low ya, low. Efek-efeknya saya off kan semua. Oke. Kita lihat sini kinerja GPU 90% ya. CPU juga sudah di 100%. FPS yang kita dapatkan cukup baik di sini, 60. Dan untuk wattnya, cek wattnya dulu 134. Oke, lanjut guys. Di sini saya main game MotoGP 2024 guys ya. The rider makes his way confidently to the bike, about to take to the track. Oke, di sini untuk animasinya di GPU 100%, CPU 9% ya. Kita cek settingan dulu, settingan grafik di sini 1600 x 900 ya, 1600 x 900, scale-nya 100%. Kualitas grafik saya kasih di medium saja guys ya. Sekarang kita coba cek wattnya 129 guys.
Oke lanjut guys, di sini saya main game PES 2021. Kita ke sistem setting dulu, video setting kayaknya. Kita lihat di sini render scale-nya 80%, kita kasih di 90 sepertinya bisa. Tekstur medium, efeknya saya off kan semua. Kualitas grafik medium ya guys ya. Render resolution scale-nya 90% aja guys. Sepertinya ini bisa sih. Oke, kita langsung ke in-game saja. Oke, saya di in-game, openingnya. Oke, di sini cukup lancar di opening 3D-nya guys ya. Di sini GPU 99%, CPU 45%, FPS kita dapat di sekitar 40-an guys ya. Cek wattnya lagi, wattnya di sini 130-an. Ya, cukup lancar di opening gamenya. What a stage for the players to take to here ahead of such an important game. Kita lihat di in game, oke, di 60 fps lebih guys ya. Wih, sangat smooth, mulus. Cek wattnya di sini 150-an, ya, 153, 51 gitu. Saya cukup hemat ini ya, hemat listrik. Ini untuk game PES 2021 ya guys ya. Oke, game berikutnya di sini saya main game NTE guys. Kita cek settingannya dulu. Settingan grafik di sini saya kasih full screen 1920x1080. Render scale-nya 0,6, terus di kualitas grafik low. Oke, kita lihat kinerja GPU sudah 90%an guys ya. CPU di 30% dan FPS yang kita dapat di sini di 20-an guys ya. Kita lihat wattnya di sini kita dapat 138 watt. Seratus 140-an watt guys ya.